Bab 514. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ini bukan waktunya, untuk kehilangan akalmu. Kemudian, suara Braham masuk ke telinga Grid. Bukankah durasi pasif immunity hanya 5 detik? Emas. Tidak, kali ini lebih berharga daripada berlian. Grid diperlukan untuk secara aktif memanfaatkan waktu terbatas ini. Terima kasih. Grid pulih berkat Braham dan segera mengambil tindakan. Dia perlu memastikannya. Pertama-tama, Jejeong, Jang. Hal pertama yang dilakukan Grid adalah menusuk dan menebas White Phosphor Tree yang rusak. Itu untuk memeriksa, apakah pohon sialan ini masih keras atau akan meledak, setelah fragmen jatuh. Itu masih sulit dan tidak ada ledakan. Apakah benar mengatakan itu mati? Itu tidak akan meledak jika aku melemparkan mereka ke dalam api. White Phosphor Tree itu keras. Jika dia berasumsi pohon itu akan terbakar, tidak akan ada masalah, jika itu digunakan sebagai kayu bakar. Aku tidak mengerti alasan, dibalik menggunakan pohon ini sebagai kayu bakar. Apakah ada efek khusus? Tentu saja akan ada. Apa pengaruhnya? Cepat atau lambat, aku akan mencari tahu. Aku akan bereksperimen. Langkah. Grid terus bergerak. Dia menembakkan kill ke White Phosphor Tree. Caeng. Daya tahan plus 9 failure telah menurun sebesar 6. Ada rasa sakit yang kuat dari pergelangan tanganmu. Anda lumpuh untuk sementara waktu. Anda telah menolak. Keadaan abadi diaktifkan. HP tidak hilang. Anda tidak dapat merusak White Phosphor Tree. Kill tidak berpengaruh. Kekuatan defense dari White Phosphor Tree sangat luar biasa. Fakta jika dia tidak bisa merusaknya dengan kill, berarti tidak mungkin tanpa skill yang mengabaikan pertahanan. Lalu bagaimana dengan ini? Seokeok. Grid menggunakan Pinnacle kali ini. Failure bergerak melintasi batang White Phosphor Tree. Anda telah merusak White Phosphor Tree. Kulit White Phosphor Tree telah memuntahkan api. Dibandingkan dengan Pinnacle Kill, kekuatan serangan Pinnacle lemah. Itu tidak 100% mengabaikan defense. Pinnacle tidak menyebabkan damage pada White Phosphor Tree, dan tidak meledak setelah terkena Pinnacle. Hanya satu fragmen yang jatuh. Ini lebih baik. Kurururu. Api melesat ke arah Grid dari White Phosphor Tree. Panas api mendistorsi area itu. Api yang menghantam Grid tajam dan ganas, seperti taring. Tapi, Grid tak terkalahkan dalam kondisi immunity. Dia tidak menerima damage apapun dari api. Di tengah nyala api yang menyala, dia berbicara dengan nada yang agak tenang. Aku hanya bisa menggunakan Pinnacle. Pinnacle Kill terlalu kuat. Ledakan White Phosphor Tree menghasilkan kerusakan dalam radius 4 meter. Bahkan Grid merasa sulit untuk mengatasinya. Di sisi lain, jangkauan api yang muncul setelah Pinnacle terbatas. Dia akan bisa menghindarinya menggunakan penutup mata Slaterer dan Quick Move Flash Step. Braham bertanya. Kenapa kamu tidak mencoba Magic Missile? Durasi keabadian berakhir. Setelah api mati, Grid mundur dari White Phosphor Tree yang menjadi sunyi kembali. Bukankah Magic Missile baru saja menembus? Bukankah tidak pantas untuk masuk? Arahkan ke cabang-cabang. Pinnacle hanya dapat memotong satu cabang sekaligus. Jadi, bukankah lebih cepat menggunakan Magic Missile? Tapi Magic Missile yang aku tembak lemah. Itu meragukan, jika Magic Missile bisa menggores White Phosphor Tree. Tidak peduli efek defense yang diabaikan melekat padanya. Mengapa kamu tidak mencobanya daripada merengek? Grid menerima pendapat Braham dan menembakkan Magic Missile ke cabang tertipis di White Phosphor Tree. Peng. Petik 2. Memang, Magic Missile Grid bahkan tidak menggores White Phosphor Tree. Grid memukul bibirnya. Sebenarnya, hanya ada Pinnacle. Waktu cooldown dari Pinnacle adalah 2 menit. Itu berarti, dia bisa memotong satu cabang setiap 2 menit. Dibutuhkan sepanjang hari untuk mengumpulkan cukup kayu bakar. Terlalu banyak waktu untuk dihabiskan hanya untuk mendapatkan 12% XP. Itu tidak seefisien berburu di kota-kota vampir. Grid mengerutkan kening dan bermasalah sejenak. Haruskah aku menggunakan Assimilation? Magic Missile tingkat Master Milt Braham, dapat mengumpulkan kayu bakar secara relatif cepat. Tapi, dia tidak mau. Terlalu banyak meminjam kekuatan Grid Mage legendaris untuk penebangan. Pinjam kekuatanmu hanya untuk ini. Grid tidak ingin menggunakan Assimilation karena suatu alasan. Dia tidak tahu, bahaya apa yang ada di benua timur, membuatnya terlalu berisiko untuk bertindak tanpa kartu terkuatnya. Grid, bisakah aku membantumu? Sudah lama sejak aku mendapat udara luar. Braham mulai mengatakan sesuatu, tapi Grid tidak mendengarkan. Sekarang, Grid mengonfirmasi jika waktu cooldown Pinnacle telah kembali dan menggunakannya lagi. Seokeok. Waruruk. Nyala api ditembakkan begitu cabang dipotong. Grid meminjam kekuatan penutup mata Slaterer dan membaca arah nyala api. Masalahnya adalah kecepatan nyala api terlalu cepat. Kotoran. Grid tahu, jika dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya, dan melarikan diri menggunakan Quick Move. Grid mengambil cabang White Phosphor Tree. Dia mengertakkan gigi. Seorang blacksmith legendaris dan pangeran kerajaan, sedang berjuang untuk memotong kayu bakar. Itu sudah cukup untuk membuat air matanya mengalir. Sial, kues ini benar-benar bengkok.
White sialan itu. Tunggu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid tiba-tiba punya ide. Bengkel White Hammer menggunakan palu besi untuk besi dan palu mitril untuk mitril. Sesuatu muncul di benak Grid. Berlian. Berlian diperlukan untuk memproses berlian. Ada banyak hal di dunia yang dapat menghancurkan berlian, tapi hanya berlian yang dapat memotong berlian lainnya. Mungkin White Phosphor Tree. Itu memiliki properti yang membuatnya sulit dihancurkan. Bagaimana jika White Phosphor Tree itu mirip dengan berlian? Grid mencapai ide ini dan tidak ragu-ragu. Dia mengumpulkan potongan-potongan White Phosphor Tree yang tersebar, dan mulai mengamati mereka dengan perspektif blacksmith. Melebur dan memperbaiki mereka, dimungkinkan. Tapi memperbaiki, apakah tidak perlu proses? Grid memikirkannya. Dia memimpikannya pertumbuhan yang lebih besar dan fokus, tanpa menjadi gugup. Kemudian, setelah beberapa saat. Petik 2. Oke, aku akan mencobanya sekali. Grid tersenyum dan memasuki kategori, kapak, dalam daftar metode produksinya. Pola yang ditariknya adalah Wood Cutting Axe. Wood Cutting Axe. Peringkat, normal, legendary. Kapak dioptimalkan untuk memotong pohon. Ini adalah kapak yang diimpikan oleh setiap penebang kayu. Ketentuan penggunaan. Woodcutter level 100 atau lebih. Teknik woodcutter tingkat beginner level 7. Itu masalah harga diri sekarang. Sebagai blacksmith legendaris, dia tidak bisa dipukuli oleh kayu bakar. Grid terbakar dengan motivasi ketika dia mengeluarkan tungku portabel. Kemudian, Braham menyarankan. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, coba panggil skeleton yang dipersenjatai sesering mungkin. Kenapa mereka? Dengan mengamatimu, mereka dapat mempelajari keterampilan atau sihir baru. Grid kaget. Skeleton itu memiliki kemampuan belajar. Lalu, bukankah itu Necromancer adalah scam sejati? Braham menjelaskan kepada Grid. Tidak, skeleton umum tidak mampu belajar. Tapi, Overgeared skeleton memiliki kecerdasan. Mereka dikenal sebagai entitas yang unik, dan dapat dipanggil kembali setelah dihancurkan. Mereka seperti Death Knight dan Lich Chapter. Kecerdasan mereka ada dalam 1 digit. Yah, kamu harus mencobanya. Mungkin mereka bisa belajar sihir tingkat rendah atau skill. Harem, ya? Itu tidak terlalu sulit untuk mengikuti kata-katamu. Skeleton yang berpengalaman jauh mungkin sampah. Tapi, aku bisa menggunakannya tergantung pada situasinya, jika mereka memperoleh skill. Grid mengabaikan satu hal. Braham menganggap sebagian besar kemampuan di dunia lebih rendah. Sial, ini tidak akan berhasil. Aku butuh api yang lebih kuat. Bengkel White Hammer. White dan 9 blacksmith-nya jengkel. Tuan Pangea mengadakan kompetisi blacksmith setiap tahun. Adalah tujuan bengkel White Hammer untuk memenangkan kompetisi dan memasok perlengkapan perang pasukan selama 1 tahun, tapi kenyataannya tidak begitu bagus. Perlengkapan pertempuran yang dibuat oleh bengkel White Hammer agak kurang, dibandingkan dengan tingkat bengkel besar lainnya. Melihat status produk akhir, kejuaraan telah menghilang tahun ini. Kita belum memenangkan kompetisi selama 5 tahun, sejak guru meninggal. Guru para blacksmith White Hammer adalah ayah White, Da White. Bengkel White Hammer sudah menurun sejak dia meninggal 5 tahun lalu. Ada orang yang mengatakan jika palu White Hammer telah kehilangan kualifikasi mereka, untuk menjadi salah satu dari 4 bengkel besar. Ini terlepas dari upaya White. White bergetar. Itu semua salahku. Aku tidak mendengarkan kata-kata ayah dan mengabaikan peleburan. White percaya, jika penempaan adalah yang menciptakan kualitas. Sebagai penerus White Hammer, ia fokus pada palu dan cenderung mengabaikan peleburan. Di masa mudanya, dia tidak menyadari, jika perbedaan suhu hanya 1 derajat dalam nyala api, dapat menciptakan perbedaan yang signifikan dengan kinerja benda tersebut. Api, jika aku bisa membuatnya lebih panas. White dan Blacksmith menundukkan kepala mereka. Kemudian, sebuah suara asing terdengar. Aku datang untuk mengirimkan kayu bakar. Kayu bakar. Semua Blacksmith selain White merasa bingung. Bukankah kita sudah mendapatkan kayu bakar saat fajar hari ini? Lalu pengiriman apa ini? Pertama-tama, pemuda berambut hitam yang mengatakan, dia datang untuk mengirim kayu bakar. Itu tidak terbiasa. Dia bukan salah satu dari penebang kayu biasa yang mereka jual. Saat para Blacksmith melihat pemuda itu. Kayu bakar, kamu membawanya. White lebih bingung daripada ketika istrinya berselingkuh.